Oke, kali ini saya akan menjelaskan tutorial dalam menggambar di AutoCAD 2 dimensi ya. Jadi di sini udah ada 3 gambar yang akan kita bikin. Untuk kita bisa mulai dari gambar yang pertama dulu. Jadi di gambar yang pertama ini ada gambar pintu ya, 2 pintu gitu. Nah, untuk yang pertama kali kita bikin adalah si kotak ini. Gimana caranya? Itu adalah dengan menggunakan L spasi atau line spasi. Nah, sebelum kita bikin garis, itu di sini kita ada yang namanya ortho mode. Jadi fungsi dari ortho mode ini adalah untuk membuat garis tersebut tegak lurus nih. Kita lihat kan ini udah diaktifkan. Jadi garis yang kita bikin itu dia tegak lurus. Nah, tapi apabila kita menonaktifkan si ortho mode ini, garisnya bisa kemana aja, sembarang. Kita bisa bebas miring ataupun itu. Jadi untuk mempermudah membuat kotak ini, kita bisa aktifkan ortho mode-nya. Oke, next. Untuk panjangnya kita coba bikin 10 mm dan lebarnya sekitar 3 mm. Nah, untuk kotak ini udah jadi, dan selanjutnya mungkin kita mau bikin yang tegak, garis lurus ini sebagai ini ya, si pintunya. Jadi kita ketik lagi L spasi, kita pilih dari endpoint kotak ini, terus kita coba sekitar tingginya 15 mm. Nah, oke, udah jadi. Untuk selanjutnya itu kita bikin yang daun pintu ini yang bentuk seperempat lingkaran ya. Caranya kita ketik L spasi lagi, kita bikin garis bantu terlebih dahulu. Kita bikin sejauh 20 mm. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu kita bisa menggunakan komen ARC spasi, terus kita ketik dari endpoint ini ke midpoint dari si garis bantu tersebut. Kita klik, terus bisa terlihat gambarnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat udah jadi. Ini kan dia si gambar lengkungannya mungkin tidak terlalu lengkung seperti gambar contoh ya. Kita bisa atur untuk tingkat lengkungannya. Itu caranya dengan kita klik si lengkungan ini, kemudian kita ambil yang titik tengahnya ini, kita bisa geser sedikit mungkin agar terlihat lebih lengkung ya. Nah, kalau udah bisa kita lihat lagi. Nah, dia udah lebih baik ya mungkin. Atau kalau kalian merasa belum cukup, kalian bisa tarik lagi sedikit. Oke, kalau udah, selanjutnya kita mau bikin yang bagian sebelah kanannya. Itu untuk mempersingkat waktu pengerjaan, kita bisa menggunakan komen mirror. Caranya kita blok dulu satu bagian ini, kecuali garis bantunya ya. Kita bisa ketik MI spasi, mirror spasi, lalu kita ambil dari si titik tengah dari garis bantu tersebut nih, dari sini. Oke, terus kita klik. Oke. Nah, ini kan ada pilihan yes dan no. Itu kita pilih yang no. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pilih yang yes, itu maka gambar objek yang di sebelah kirinya itu akan terhapus. Tapi apabila no, maka gambarnya tidak akan terhapus. Coba kita klik no ya. Nah, bisa dilihat gambarnya masih ada dan tidak terhapus. Selanjutnya, untuk menghilangkan bagian-bagian seperti garis bantu ini, kita bisa menggunakan komen trim atau bisa klik TR spasi, terus kita hapus bagian-bagian ini yang tidak diperlukan ya. Dan udah jadi untuk gambar yang pertama. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, itu
kita bikin hal yang serupa seperti gambar yang pertama, namun dia untuk mirrornya dia ke bawah. Kalau tadi kan mirrornya dia ke samping, tapi kalau yang untuk gambar kedua ini mirrornya ke bawah. Caranya sama, kita ketik L spasi, terus kita pilih panjangnya 10, lebarnya 3. Jadi, dan kemudian untuk yang kotak di sebelah kanan ya, kita bisa melakukan copy gambar. Itu caranya dengan kita blok gambar ini, yang kotak ini, kita ketik CO spasi, terus kita bisa geser sejauh 30 lah ya, 30 mm. Nah, apabila sudah, kita bisa bikin lagi garis tegak lurus ke atas. Itu caranya sama, L spasi, pilih dari endpoint sebelah kanan, terus ke atas kita tarik sejauh 15 mm. Apabila sudah, kita bisa menggunakan komen ARC tadi, ARC spasi, untuk membuat lengkungannya. Nah, oh ya, ini kan terlihat kejauhan ya. Oke, mungkin gambar ini yang sebelah kanan ini bisa kita pindahkan dulu jaraknya agar tidak terlalu jauh ya. Kita bisa blok gambar ini, lalu kita ketik move M spasi, kita geser sejauh 5 mm. Nah, oke, ini sudah lebih baik. Oke, sorry, sebentar, kita pindahin ke bawah. Kita bisa menggunakan komen ARC tadi, ARC spasi, lalu kita pilih dari endpoint yang garis yang tegak lurus ke atas, dan titik keduanya adalah yang di pojok dari si kotak yang sebelah kiri. Kalau udah, kita bisa tarik ke bawah sedikit. Nah, maka sudah jadi lengkungan untuk si pintunya. Karena di sini masih ada gambar yang garis yang tidak dibutuhkan, kita bisa lakukan trim, yaitu dengan TR spasi, kita pilih garisnya. Selesai untuk gambar yang bagian atasnya. Lalu untuk yang gambar bagian yang bawah itu kita bisa gunakan komen mirror lagi, tapi sebelumnya kita bisa kasih dia garis bantu, yaitu dengan cara ketik L spasi, kita bikin dari sini sejauh 5 mm. Oke. Kemudian kita blok gambar yang di atas, kita ketik MI spasi, lalu kita ambil midpoint dari si garis bantu tersebut. Kemudian kita arahkan mouse ke kanan atau ke kiri ya, tapi jangan ke atas. Kalau ke atas dia akan mirrornya ke sebelah kirinya, ke samping. Sedangkan kalau ke kanan atau kiri, itu baru mirrornya dia pencerminannya ke bawah. Oke, enter. Di sini kan ada pilihan yes or no, kita pilih no, klik. Nah, udah jadi, dan kita bisa hapus garis bantu ini. Delete. Gambar kedua sudah jadi, mungkin kita bisa lanjut ke gambar 3, gambar selanjutnya. Di sini tuh ada gambar meja dan kursi ya. Caranya sama, masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk gambar mejanya kita masih menggunakan L spasi, yaitu kita ambil panjangnya sekitar 30 mm, terus lebarnya kita ambil 20 mm. Atas. Oke. Kalau udah jadi, mungkin untuk panjangnya kurang panjang ya. Kita bisa klik lagi L spasi, mungkin panjangnya sekitar 40 mm, panjangnya lebarnya 20
25 jangan 40. Oke, udah lebih baik gambar dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk membuat kursinya itu kita bisa menggunakan komen lain lagi, L spasi, panjangnya mungkin bisa sekitar, kita ambil 8 mm, dan lebarnya itu 7 mungkin kekecilan gambarnya. Oke, kita yang lagi L, dan mungkin panjangnya 10, terus lebar ke bawahnya kita ambil sekitar 11. Oke, kalau udah jadi kita bisa copy garis yang paling atas ini, atau copy CO spasi, terus kita ambil titik endpointnya, kita tarik ke bawah sejauh 0,5 mm misalkan. Kekecilan kita bisa ambil 1 CO spasi 1 mm. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang kita bisa bikin yang jeda di sini ya, terlihat ada jeda dari si kursi ini. Kita bisa klik lagi yang garis keduanya, kita copy lagi ke bawah, CO spasi, kita tarik ke bawah sejauh 0,7 mm. Nah, kalau udah itu kita bisa trim. Selanjutnya untuk membuat lengkungan yang seperti ini di ujung kursi ini, caranya kita bisa ketik fillet F spasi. Nah, di sini ada pilihan undo polyline radius trim multiple. Nah, kita pilih yang radius, ketik radius, dan radiusnya kita bisa tentukan sendiri. Mungkin kita ambil contoh 1 mm. Kita bisa pilih 2 sudut ini, 2 sisi. Nah, untuk yang di sebelahnya juga kita ketik F spasi juga, R atau radius ya, bisa ketik R spasi 1 spasi lagi, pilih. Nah, untuk kursinya sudah jadi. Kita masih membutuhkan sekitar 6 kursi ya, dan ini baru 1. Oke, caranya kita copy gambar ini ke sebelahnya sekitar segini, disesuaikan ya. Oke. Untuk membuat kursi yang di seberangnya kita bisa gunakan komen mirror lagi, I spasi, kita ambil midpoint dari si meja ini, kita geser, kita klik no. Oke. Selanjutnya untuk kursi sebelah kanan dan kiri ini kita bisa copy salah satu kursinya, copy ke sini dulu sementara, lalu kemudian kita rotate kursi tersebut agar bisa menghadap ke arah kanan atau ke arah kiri. Kita ambil contoh yang ke arah kanan, kita blok dan kemudian kita ketik RO atau rotate spasi. Kita ambil yang titik tengahnya dari si kursi ini, kemudian kita tarik ke atas ya. Nah, udah jadi. Untuk kursinya sudah terrotate ya, dan kita bisa pindahkan dengan ketik M spasi. Kita bisa move ke sini, kira-kira ke tengah dari si meja ini. Oke. Selanjutnya kita bisa gunakan komen mirror lagi. Kita ambil midpoint dari mejanya, tarik garis ke atas, no. Klik no. Oke. Untuk gambarnya udah jadi, mungkin bisa dipelajari lagi.
selanjutnya. Terima kasih.